Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan buat sebuah web. Tema webnya itu adalah yearbook. Ya, udah tau lah kita ya apa itu yearbook. Yearbook itu kata lain dari buku tahunan. Nah, di buku tahunan itu biasanya ada apa aja sih? Buku tahunan, ini kita buat contoh buku tahunan untuk kalian ya. Di sini pasti ada nama. Setelah nama, biasanya itu di buku tahunan ada yang namanya foto, biar kenal nih. Oh, namanya Gilang. Oh, fotonya seperti ini ternyata gitu. Selanjutnya, di bawah foto nanti kita masukkan yang namanya kata motivasi. Iya, kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat, atau kesan dan pesan kalian gitu. Kata-kata yang melekat dalam diri kalian, pokoknya begitu lihat foto kalian, oh inilah kata yang mengidentifikasi kalian gitu di kata motivasi. Nah, website yearbook yang kita buat nanti bentuknya kayak gimana, Bu? Bentuknya itu kira-kira seperti ini ya. Inilah dia sih website yearbook. Jadi nanti di dalam sini ada semua foto kalian. Oke, lanjut. Kita langsung aja cara buatnya gimana. Yang pertama sekali yang harus kalian siapkan adalah kalian harus buat folder baru ya. Nanti di sini buat folder yang namanya itu yearbook. Boleh website yearbook atau boleh aplikasi yearbook. Nah, di dalam folder yearbook ini nanti kita punya satu folder lagi di dalamnya ini ya. Satu folder yang namanya itu image. Setelah itu kita harus punya satu file yang namanya itu index.html. Nah, di folder image itu ada apa aja? Nanti di sini lihat folder image isinya adalah foto-foto teman-teman kalian semua. Siapa aja muka yang mau dimasukkan dalam yearbook, masukkanlah fotonya ke dalam folder image. Selanjutnya, file HTML-nya atau file website-nya buatlah di dalam index.html. Oke. Nah, untuk pertama sekali yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus buat yang namanya struktur dasar HTML. Nih, buat struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML itu dari mana aja? Seperti ini kira-kira ya nak. Kita buat misalnya contoh titik HTML. Nah, struktur dasar HTML itu ini. Mulai dari doctype, HTML, head, terus ini ada meta, title, jadi nanti judul website kita apa, body, dan terakhir ditutup dengan HTML. Itulah sih struktur dasar HTML. Nah, karena kita di sini mau pakai CSS, berarti CSS-nya kita masukkan di bawah title. Disinilah CSS kita, bro. Kita masukkan CSS kita di dalam tag style. Yang pertama, kita di sini punya selector body. Ini Bu close dulu ya Explorernya. Kita punya yang namanya selector body. Berarti segala style atau gaya yang ada di body nih, di background belakang ini, itu diatur di dalam selector body. Di sini kita punya yang namanya background. Berarti background dari body belakang itu nah, dia linear gradient, berarti gradasinya linear atau gradasinya itu lurus gitu ya. 135 derajat dengan gradasi dari ungu ke biru. Warnanya solid 100%, tidak transparan. Jadi kita lihat warnanya, nah gradasi dari ungu ke warna biru. Lanjut, font family. Font family itu untuk merubah jenis tulisan. Nih,
Jadi jenis tulisan yang ada di sini, nih si yearbook 2025 nih, yang tahu bete ini kata-kata kalian, itu diatur di dalam sini, si font family. Di sini kan font family-nya Times New Roman, misalnya ibu ganti jadi Arial. Kita simpan, kita lihat perubahannya. Nah, berubahlah dia menjadi Arial, seperti itu. Itulah fungsi dari si font family. Selanjutnya margin 0 dan padding 0, berarti jarak objeknya itu adalah 0 karena margin dan padding ini adalah jarak ya. Selanjutnya ada text align center, berarti ini semua yang ada di dalam body ini dia harus di tengah, seperti contohnya ini nih. Kan langsung di tengah dia kan. Itu fungsi si text align center. Selanjutnya kita punya selektor H1. H1-nya itu ada 4 atribut. Yang pertama warna. Color ini warna tulisan ya. Warna tulisannya berwarna biru. Kalau misalnya kita ganti jadi warna hijau misalnya, kita simpan, maka tulisan si yearbook tadi juga berubah jadi warna hijau. Iya, gonjreng. Berubah jadi warna hijau. Kita ganti balik jadi warna biru ya. Oke, selanjutnya di sini ada margin top. Berarti jarak di atas karena top itu atas kan. Nah, jarak di sini antara tulisan yearbook ini dengan jarak atasnya itu hanya 10 pixel. Kalau mau lebih jauh berarti kita besarkan angkanya. Makin besar angkanya, makin besar juga lah jaraknya. Makin lebar jaraknya maksudnya. Nah, itu si margin top ya. Selanjutnya, font size. Font size itu ukuran tulisan. Makin besar angkanya, makin besar juga ukuran tulisannya. Selanjutnya ada text shadow. Di sini untuk ngasih bayangan ya, Nak. Jadi H1 ini yang kalian ada lihat bayangan putih itu fungsi dari text shadow. Selanjutnya ada yang namanya yearbook container. Ya, ini kita punya kelas yearbook container. Kenapa kita pakai kelas? Karena mungkin nanti yearbook ini bakal dipanggil berkali-kali, makanya kita harus pakai kelas. Kalau hanya dipanggil sekali, di sini ganti jadi ID atau tanda pagar. Nah, di sini ada display flex, berarti dia fleksibel. Terus flexnya wrap, membungkus semuanya. Di sini ada justify content center, berarti segala jenis yang ada di dalam yearbook ini harus di tengah. Selanjutnya ada margin 40 pixel auto. Nah, 40 pixel ini maksudnya berarti segala margin mulai dari top, right, bottom, dan left itu 40 pixel. Sedangkan auto ini dia ngasih si objek ini, objek yearbook itu ke tengah. Margin auto itu buat ngasih objek ke tengah ya. Kalau text align center, teks yang di tengah. Kalau margin auto, objek yang di tengah. Selanjutnya di sini ada max width 1500 pixel. Berarti kontainer kita maksimal lebarnya 1500 pixel. Selanjutnya ada student card. Kita punya yang namanya kelas student card. Bu, kelas student card nih yang mana? Yang ini, Nak. Nih. Yang putih-putih nih, yang ada background putih. Nah, itulah si kelas student card. Di sini backgroundnya kita buat jadi warna putih. Kenapa warna putih? Karena di belakangnya sudah berwarna-warni ya. Jadi biar netral kita kasih warna putih. Terus di sini border radius. Fungsi border radius adalah ngasih sudut melengkung gini, biar dia nggak tajam di sudutnya. Makin besar angkanya, makin melengkung lah dia, Nak. Berarti kalau kita nggak suka 50 pixel, Bu, aku mau dikecilin jadi 20 pixel aja boleh? Boleh, sesuai dan tergantung kebutuhan kalian. Nah, jadi lebih kecil kan sudutnya, karena 20 pixel. Selanjutnya ada box shadow, dia ngasih bayangan di boxnya. Selanjutnya ada margin 18 pixel, sama seperti yang tadi ya, berarti semua margin 18 pixel. Selanjutnya di sini ada width 220, berarti ini dari sudut sini ke sudut sini itu 220 pixel lebarnya. Jadi satu blok ini lebarnya 220 pixel.
Nah, paddingnya itu 24 pixel dan 18 pixel. Nah, ingat ya nak, kalau misalnya format kayak gini itu dimulai dari top, right, bottom, dan left. Berarti kalau ditulisannya 2, jadi paddingnya itu hanya padding top dan padding right. Jadi bottom dan leftnya itu nggak ada padding. Selanjutnya ada text align center. Ya, tulisan yang ke tengah. Selanjutnya di sini ada student card hover. Nah, fungsi si hover ini apa, Bu? Fungsi si hover ini, jadi kalau misalnya kita arahkan kursor ke dalam sini, nah, di sini kan ada efek dia jadi lebih besar gitu kan. Itulah si hover. Jadi kalau kita arahkan dia ke objeknya, muncullah sesuatu yang terjadi. Itu namanya hover. Contoh, ibu arahkan kursor ibu ke tanda tab ini. Nah, muncul jadi blok gitu kan. Itu juga pakai hover namanya, nak. Di sini hover yang kita gunakan adalah skala 1,05. Berarti begitu kita arahkan kursor ke objek itu, dia akan sedikit lebih besar. Terus ada box shadow, berarti nanti pas kita arahkan dia akan muncul bayangan nih, bayangan di belakangnya. Selanjutnya ada student photo. Student photo ini itu, nah, untuk foto kalian ini nak. Jadi di foto kalian ini nanti cemana biar fotonya masuk, cemana biar fotonya ada garis lengkungan warna biru ini, itu kita atur di dalam kelas student photo. Di sini kita tentukan lebarnya 90 pixel dan tingginya 90 pixel biar dia tetap simetris ya, 90 kali 90. Selanjutnya border radius 50%. Nah, ini biar ngasih efek dia bulat sempurna. Makanya border radiusnya 50%. Coba kita kecilin jadi 20%, Bu. Nah, jadi seperti ini dia, jadi kotak ya, tidak bulat sempurna. Kalau mau bulat sempurna kasih 50%. Oke, lanjut kita masuk ke kelas student name. Student name itu yang mana? Yang ini. Di nama kalian nih. Nah, di sini. Itu ditampung di kelas student name. Jadi ukuran fontnya 1,2. Kita buat dia jadi bold, jadi tebal dengan warna biru juga. Jadi margin bottomnya 8 pixel untuk ngasih jarak antara tulisan dengan kata-kata motivasi di bawah sini ya. Selanjutnya ada student description atau di sini. Ini untuk deskripsi kata-kata motivasi kalian. Nah, seperti itu. Setelah kita buat CSS-nya, udah selesai nih CSS-nya, kita panggil lah di dalam HTML. Kita panggil yang pertama itu, kita buat H1 Yearbook 2025. Yearbook 2025 itu yang ini ya, nak. Nah, ini judulnya. Karena di sini kita kasih BR, makanya dia ke bawah. Kalau nggak dikasih BR, Bu, ke samping dia jadinya, nak. Karena BR itu untuk menghasilkan satu enter, makanya dia buat ke bawah. Selanjutnya ada kelas yearbook container yang tadi di atas ya. Untuk mengcover semuanya kita masukkan di dalam satu kontainer. Perhatikan tadi student card itu untuk yang putih-putih, berarti kita panggil student card dulu. Nih, kita lihat div kelas student card, ini yang paling bawah ya. Setelah kita masukkan kelas student card-nya, kita masukkan gambarnya. Ingat, yang paling atas kan gambar, berarti itu yang duluan dipanggil. Masukkan image, panggil ya image src. Nah, di sini karena nama filenya 1.jpg, kita lihat ada nggak nih 1.jpg. Soalnya di sini nggak baca dia, gambarnya rusak. Kita lihat, nah nggak ada 1.jpg ternyata. Misalnya kita mau pakai foto si Jihan di sini ya, berarti di sini harus namanya Jihan.jpg. Nah, muncullah foto si Jihan. Gantilah namanya, student name-nya jadi nama Jihan. Oke, selanjutnya di sini
Deskripsinya atau kata-kata motivasinya tinggal kalian isi aja. Nah, ini. Hello everybody, I love you all, kata si Jihan. Jadi untuk buat fotonya itu biasakan kasih komentar ya. Nah, ini untuk foto 1, ini foto 2, foto 3, seterusnya sampai foto 5. Bu, nanti kalau misalnya mau buat foto jadi 15 gimana? Kalian copy aja dari sini, nak. Copy sampai sini. Dah, baru kalian paste di bawahnya. Ganti jadi 6 berarti ya. Nah, di sini misalnya kita mau masukkan foto si Tiara. Berarti di sini ganti jadi IMG Tiara JPEG. Gantilah namanya menjadi nama Tiara. Nah, quotes-nya apa nih? Misalnya kita masukkan quotes-nya tetaplah bernafas walau setengah mati misalnya ya. Banyak mungkin beban si Tiara ini kan. Oke, kita simpan, kita lihat perubahannya. Masuk nggak foto Tiara? Nah, masuk ya di sini. Jadi dia nanti otomatis ke tengah, bakal geser-geser ke samping. Gitu. Jadi Bu, kalau misalnya ada 32 foto gimana masukannya? Berarti di sini kalian copy sampai ke 32 siswa ke 32 seperti itu, maka nanti hasilnya seperti ini terus sampai bawah. Oke, sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat.